duwe tabungan, dilala pas kurban tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musollan, maka jangan sekali-kali orang tersebut mendekati tempat sholatku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Sabtu ketika. Mudah-mudahan kajian ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi wa li kulli niyatin sholihah wa hajatin wa hajatikum lillahi ta'ala lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali dengan bacaan sholawat sekali saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kajiannya tentang problematika seputar Idul Adha. Kalau selama ini puasa yang kita lakukan yang masyhur adalah Tarwiyah dan Arafah. Apakah memang hanya itu di bulan Dzulhijjah? Sehingga pertanyaannya, kapan puasa di bulan Dzulhijjah ini? Ini yang pertama. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, tidak ada satu amalan yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu adalah amalan yang sangat istimewa dan mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai kapan, Pak? Buat ngertos nih. Kalau hari rayanya tanggal 17 Juni, insya Allah hari Senin 17 Juni. Kalau 10 hari Dzulhijjah berarti dikurangi 10 nih, dikurangi 10 berarti pinten? Tanggal 7. Ya. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Jadi sampai-sampai pahalanya, keutamaannya amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu melebihi jihad fisabilillah. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. Jadi kalau jihad masih kembali, itu amal solehnya masih lebih utama di bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang
berangkat jihad dengan harta dan nyawanya kemudian tidak kembali, artinya sebagai syuhada itu. Nah, dalil yang lain menunjukkan keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah firman Allah dalam surat Al-Fajr, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Di sini Allah menggunakan kalimat sumpah. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Makna ayat ini ada 4 tafsiran dari para ulama, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan walayalin ashar itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan yang ketiga, keempat 10 hari pertama bulan Muharram. Malam atau lail kadang juga digunakan untuk menyebut hari atau yaum, sehingga ayat tersebut bisa dimaknakan 10 hari Dzulhijjah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsiran yang menyebut 10 hari Dzulhijjah itulah yang lebih tepat. Jadi walayalin ashar itu menurut Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas pakar tafsir dari para salaf, dan selain mereka juga berpendapat adalah sahabat Ibnu Abbas. Itu dasarnya yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, puasa bulan Dzulhijjah itu dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini ada salah satu istri Nabi yang bernama Hunaidah bin Khalid, yang mungkin kita baru mendengar sekarang, karena yang sering kali kita dengar adalah siapa? Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Istri Nabi yang bernama Hunaidah ini meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari pertama awal Dzulhijjah, dan juga pada hari Asyura 10 Muharram, dan juga berpuasa 3 hari setiap bulannya yang sering kita kenal dengan Yaumul Bait atau Abiyat. Tanggal berapa nih Bu? 13, 14, 15. Apunten jenengan nggih rutin Bapak Ibu? Rutin? Alhamdulillah kula mboten. Ya. Bisa istiqomah Senin Kemis mawon sudah alhamdulillah. Jadi ternyata puasanya bukan hanya Tarwiyah dan Arafah saja, tapi mulai tanggal 1 sudah dipraktekkan Rasulullah berdasarkan hadis tadi. Nah, umumnya kita memilih minimal Tarwiyah Arafah. Ini ada satu hadis, puasa pada hari Tarwiyah itu menghapus dosa 1 tahun, dan puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, kalau 2 hari ini kita lewatkan, kan sayang dan iman sekali. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat lahir dan batin. Syukur-syukur kalau bisa puasa mulai hari pertama, jika tidak minimal Tarwiyah dan Arafah. Nanti kita cek tanggalnya masing-masing. Nah, adapun yang terkait dengan persoalan kedua, bolehkah 1 kambing untuk seluruh anggota keluarga? Ini mengulang kembali apa yang pernah kita bahas pada tahun lalu. Jadi
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Atha bin Yasar. Dia berkata, aku pernah bertanya pada Ayyub al-Ansori, bagaimana kurban di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Ayyub al-Ansori ini adalah salah seorang sahabat yang pertama kali rumahnya disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah di Madinah. Saat itu semua para sahabat berkeinginan agar berkenan nginap di rumahnya. Tapi karena kabeh rebutan, Rasulullah tidak ingin mengecewakan dan mengistimewakan salah satunya. Akhirnya Rasulullah membuat keputusan, di mana untaku berhenti, disitulah saya akan bermalam. Nah, unta akan disetir. Begitu dilepas, melaku nyeludut, akhirnya deprok di rumah Abu Ayyub al-Ansori ini. Nah, ketika seorang sahabat bertanya kepada sahabat Ayyub al-Ansori terkait dengan puasa kurban di masa Rasulullah, beliau menjawab, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Ini. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Jadi kurban nyembelih satu diniatkan dirinya dan keluarganya, kemudian sebagian dimasak untuk keluarganya dan sebagian diberikan kepada orang lain. Makanya tradisi ini kita semua sebagai panitia, orang yang berkurban juga selalu dikasih jatah. Dalam Tuhfatul Ahwazi disebutkan, hadis ini adalah dalil tegas bahwa satu kambing bisa digunakan untuk berkurban satu orang beserta keluarganya, walaupun jumlah anggota keluarga tersebut banyak. Hal ini bisa diketahui dari doa yang dibaca Rasulullah saat menyembelih kurban sebagai berikut: Allahumma hadza an Muhammadin wa an ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbanku ini untukku dan untuk umatku. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kambing sah untuk kurban satu orang beserta keluarganya walaupun jumlah mereka banyak. Imam Asy-Syaukani mengatakan kurban kambing boleh diniatkan untuk satu keluarga walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih. Beliau disebutkan hal ini dalam kitab Nailul Awtar. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti berkata, kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas. Nah, jadi intinya yang terkait dengan masalah kurban satu untuk semua ini itu dasarnya dan juga pendapat diperkuat pendapat para alim ulama tadi, Ibu ya. Oke. Nah, sekarang itu pendapat pertama. Yang pendapat kedua terkait dengan doa. Nah, ini kemudian mereka ulama yang tergabung dalam pendapat kedua ini, mereka memberikan tafsir atau penjelasan terkait dengan doa Rasulullah, Allahumma an Muhammadin wa an ummati Muhammad. Ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, terimalah kurban ini untukku dan untuk umatku ini, maksudnya adalah sebagai bentuk kepedulian Rasulullah SAW yang menyertakan umatnya dalam pahala kurban kambing yang dia sembelih. Sedangkan kurbannya itu sendiri hanya diperuntukkan bagi dirinya. Dengan kurban Rasulullah, maka gugurlah tuntutan ibadah kurban terhadap semua orang. Artinya kurban yang sifatnya sunnah kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah itu hukumnya wajib. Jika satu kampung tidak ada orang yang sholat jenazah, maka satu kampung itu semuanya hukumnya dosa.
Tapi kalau ada satu yang sudah mewakili, maka gugurlah dosa-dosanya. Nah, begitu pula terkait dengan ini, menurut ulama yang kedua ini, ketika Rasulullah menyatakan doa semoga kurbanku ini diterima untukku dan untuk umatku, menyertakan pahalanya, tapi pada hakikatnya adalah untuk dirinya beliau sendiri. Dengan demikian maka bagi mereka yang tidak mampu kurban, maka tidak disunnahkan karena sudah diwakili oleh Rasulullah. Dari sini ulama menyimpulkan bahwa hukum ibadah kurban pada dasarnya adalah sunnah kifayah, yang bila dikerjakan oleh salah seorang dari mereka, maka tuntutan kurban dari mereka sudah memadai. Artinya yang lain sudah tidak disunnahkan lagi. Lain soal kalau kurban diniatkan nazar, maka hukumnya menjadi wajib. Karenanya para ulama sepakat bahwa satu kambing hanya diperuntukkan kurban bagi satu orang kalau memang itu nazar. Nazar itu adalah janji karena ada sesuatu harapan atau tujuan yang telah berhasil, yang dikabulkan Allah, sehingga dia berjanji dalam rangka mendekatkan diri pada Allah dan rasa syukur. Biasanya nazar, ya Allah, nih anakku lulus diangkat sebagai PNS, atau saya nanti dapat rezeki yang bisa melunasi ONH, maka saya akan kurban satu kambing. Nah, maka ini hukumnya wajib, sehingga tidak boleh diniatkan untuk yang lainnya. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan sebagai berikut: seekor kambing kurban memadai untuk satu orang dan tidak memadai untuk lebih dari satu orang. Nah, menurut Imam Nawawi yang namanya kurban ya untuk satu orang, tidak bisa menyertakan dan diniatkan untuk banyak orang. Tetapi, tapi ada tetapinya. Kalau salah seorang dari anggota keluarga berkurban dengan satu ekor, maka memadahilah syiar Islam di keluarga tersebut. Ya. Jadi satu keluarga satu orang itu syiarnya Islam sudah cukup. Ibadah kurban dalam sebuah keluarga itu sunnah kifayah. Nah, ini sudah dibahas tadi ya. Oke. Ini menurut Ibnu Hajar. Seekor kambing baik domba maupun kambing kacang itu memadai untuk berkurban satu orang saja berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, ini diperkuat oleh pendapat seorang salah satu ahlul hadis namanya Ibnu Hajar. Jadi satu ekor kambing untuk satu orang, tidak untuk lebih satu orang. Tetapi kalau misalnya ada dua orang menyembelih dua ekor kambing yang membaur sebagai kurban bagi keduanya, maka tidak boleh, karena sama halnya masing-masing tidak menyembelihnya dengan sempurna. Bapak Ibu, bisa jadi ono wong arep itu kambing loro tapi duwe kurang. Kemudian salah satu, ya wis aku nunut. Nah, berarti kan ini nggak jelas. Ini sebenarnya kambing yang mau dibeli ini atas nama siapa? Walaupun dua orang, tapi yang satu tidak jelas, maka dalam konteks ini menurut beliau tidak cukup dan tidak dianggap sebagai kurban ya. Karena itu menyembelihnya dianggap kurang sempurna. Nah, kemudian menyikapi hadis ya Allah atau Tuhanku inilah kurban untuk Muhammad dan umat Muhammad, mesti dipahami sebagai persekutuan dalam pahala. Ini boleh saja. Dari sini para ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menyertakan orang lain dalam pahala kurbannya. Secara tekstual, pahala itu didapat bagi orang menyertakan orang lain. Ini jelas, meskipun orang yang disertakan itu sudah wafat. Hal ini didasarkan pada qiyas sedekah atas semuanya. Tentu harus dibedakan antara sedekah biasa dan ibadah kurban sempurna. Karena di sini sekedar berbagi pahala, kurban diperbolehkan. Saya melihat dalil yang memperkuat pernyataan ini seperti pernah dijelaskan, di mana hukum ibadah kurban adalah sunnah kifayah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi pendapat yang kedua ini menyatakan satu kambing untuk satu keluarga atau banyak orang itu adalah dalam rangka menyertakan pahala untuk orang tersebut.
Misalnya juga kita ini beliau mengatakan begitu, sodakoh atau wakaf tanah. Ya Allah, saya wakaf tanah ini, semoga pahalanya juga kau berikan kepada mbah saya, bapak saya. Dan itu boleh. Jadi niat wakaf tapi di samping untuk dirinya sendiri, niatnya semoga pahalanya mengalir kepada semuanya. Itu sama seperti itu. Tapi pada hakikatnya yang kurban, yang sodakoh tetaplah satu orang, sehingga menyertakan pahala itu boleh. Seperti kalau jenengan disodori tuan rumah sebagai seorang yang mimpin tahlil, Fatihah misalnya ana wong 20, nek diwacana Fatihah siji-siji kesuwen kan ngoten. Akhirnya satu Fatihah khususun almarhum almarhumah yang tertulis dalam teks ini kan ngoten nggih. Al-Fatihah. Nah, Fatihah satu Fatihah tapi niatnya muga-muga semua yang tertulis dalam ini dosanya diampuni oleh. Nah, sama dengan itu. Artinya itu menyertakan di dalam pahala. Tapi Fatihahnya tetap cuma satu. Ya. Nah, beda dengan khususun ila ruhi al-Fatihah kan satu-satu. Nah, itu. Hal ini sejalan dengan bahasan sejumlah ulama yang menyebutkan bahwa pahala orang berkorban untuknya dan keluarganya itu sejatinya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Karena orang pertamalah yang berkorban, sama halnya dengan orang yang menunaikan ibadah fardu kifayah. Nah, seperti itu. Pada hakikatnya adalah satu orang. Nah, bagaimana memahami korban untuk satu orang sementara pahalanya bisa untuk orang lain? Ini ada seorang ulama yang bernama Syekh Sulaiman Al-Bujairimi menyelesaikan pernyataan yang tampak progresif itu. Gimana mungkin wong satu kambing untuk pahalanya diniatkan untuk banyak orang? Ternyata beliau membahas ini di dalam kitabnya ini. Artinya begini, satu ekor kambing untuk satu orang tidak lebih. Kalau Anda bertanya, pertanyaan ini menafikan kalimat setelahnya yang menyebutkan kalau seseorang menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya atau menyertakan orang lain dalam pahala kurbannya, maka boleh. Kami akan menjawab bahwa pernyataan pertama tidak menafikan pernyataan kedua, karena frasa untuk satu orang di sini maksudnya adalah hakikat kurban. Jadi pada hakikatnya kurban itu ya memang untuk satu orang. Ya. Sementara frasa selanjutnya hanya menerangkan gugurnya keanjuran sunnah ibadah kurban untuk orang lain. Ini berarti memperkuat pendapat yang tadi, dengan diniatkan untuk satu keluarga maka keluarga yang lain sudah tidak disunnahkan lagi. Sebab kan di dalam hadis ada pernyataan Rasulullah yang mengerikan Bapak Ibu terkait dengan kurban. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dikasih kelonggaran rizki oleh Allah, duwe tabungan, dilala pas kurban tidak mau menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali orang tersebut mendekati tempat sholatku. Itu artinya kan kalau dibahasakan dengan bahasa Surabaya, percuma kamu ngaku cinta kepadaku, percuma kamu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wong duwe-duwe akeh tapi, nah kira-kira ngono, wis percuma sana. Ini bahasanya kan jauh dari itu kan ngoten. Ya. Wis aja mancik musolaku, aja cedek-cedek aku. Wong bahasane wong medhit ngono kan kira-kira ngoten lah Pak ya. Nah, itulah. Itu kan sehingga kalaulah dalam satu keluarga ada yang sudah menyembelih kambing, maka gugurlah gugurlah sunnah kurban bagi yang lainnya, sehingga bebas dari ancaman Rasulullah ini itu. Dan ada baiknya kami sertakan di sini argumentasi yang diajukan Ibnu Rushd dalam kitab dari Madzhab Maliki yang menjelaskan kenapa ulama sepakat kurban satu ekor kambing untuk satu orang. Nah, artinya gini,
Karena memang pada dasarnya ibadah kurban seseorang itu hanya memadai untuk satu orang. Karenanya para ulama sepakat dalam menolak persekutuan kurban beberapa orang atas seekor kambing ini. Kenapa? Kami katakan pada dasarnya ibadah kurban seseorang itu hanya memadai untuk satu orang. Jawabnya perintah kurban fasolli li rabbika wanhar tidak terbagi untuk kolektif tetapi per orang. Jadi perintah kurban itu hakikatnya adalah masing-masing pribadi. Fasolli li rabbika wanhar. Seperti kita diperintahkan sholatlah, kan gitu ya. Sholat itu kan masing-masing individu. Wanhar dan berkorbanlah. Itu adalah bukan kolektif. Ini menurut penjelasan beliau, ketika orang bersekutu atas seekor hewan kurban, maka sebutan orang berkorban tidak ada pada mereka. Jadi kalau satu orang kemudian diniatkan orang, kemudian ada seorang bertanya, siapa yang kurban? Mesti yang disebut adalah satu orang yang atas namanya dia. Bukan kemudian satu orang, ini Pak Jazil, terus anake bojone. Mboten-mboten. Nah, inilah ketika orang berkorban, maka ketika ditanya siapa yang berkorban, ya tetap satu orang, bukan semua orang. Nah, itu menurut Syekh Ibnu Rushd. Dari berbagai keterangan di atas kita dapat memahami bahwa ulama sepakat atas kurban satu ekor kambing hanya untuk satu orang. Hanya saja, nah ini tadi sekali lagi, pahalanya bisa dibagi kepada orang lain. Jadi dua hal ini harus dipisahkan antara kurban dan pahala. Dari sini pula kita dapat memahami bahwa hadis ada kalanya dapat langsung difahami secara tekstual, tetapi ada kalanya pemahaman sebuah hadis tertunda karena menuntut analisa dan kajian lebih mendalam, tidak sekedar tekstual saja. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika ada pendapat seperti itu, kita bisa memahami bahwa kalau berkorban itu hakikatnya untuk satu orang, adapun pahalanya bisa menyertakan orang lain. Nah, itu terkait dengan masalah kurban. Adapun masalah arisan kurban nanti kita bahas selanjutnya. Ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu? Nah, nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan Ustaz bahwa ternyata berkorban itu boleh tidak satu orang, sehingga kalau misalnya disebutkan misalnya yang berkorban itu keluarga A gitu, keluarga A itu anak suami istri dan ini boleh itu Ustaz? Iya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena saya sudah menampilkan dua pendapat dan masing-masing punya dasar ada hadisnya, maka kalau pendapat yang pertama, satu kambing bisa diatasnamakan untuk semua orang dan keluarganya. Titik sudah. Jadi nggak usah dikasih nama, berdasarkan pendapat pertama. Adapun kalau pendapat kedua, boleh tapi itu hanya menyertakan pahalanya. Jadi pahalanya untuk ini, tapi hakikatnya tetaplah untuk satu orang. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dua pendapat, sekarang kula jenengan pilih memilih mana yang lebih mantap. Apakah niat kurban satu kambing untuk semuanya, ataukah satu kambing untuk satu orang? Kalau satu kambing untuk semua orang, bahkan untuk 100 orang pun, itu hukumnya boleh, berarti ikut pendapat yang pertama. Tapi kalau pendapat kedua, satu kambing untuk satu orang, ya, ngoten. Ya.
sejumlah uang untuk bisa membeli 1 ekor kambing yang besar. Oke, beli itu atau uang ini bisa untuk beli lebih dari 1 gitu Ustaz. Jadi kalau mungkin bisa beli untuk kambing tawa. Nah ini kalau bisa dibelikan Kambing biasa dapat 2 kira-kira yang gitu. lebih utama. Iya, iya. Wah. Ini mari kita kembalikan kepada Rasulullah itu bilang begitu. Ma ra'ahul muslimuna khairan fahuwa 'indallahi khairun. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Apa saja yang menurut pandangan mayoritas orang baik, maka itu di sisi Allah pun akan dianggap baik. Dan sebaliknya, sesuatu itu menurut mayoritas umat Islam dianggap jelek, maka di sisi Allah pun akan dianggap jelek. Dari hadis ini maka muncullah sebuah kaidah al-adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan atau tradisi yang terjadi di suatu masyarakat muslim itu bisa menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, duit ditukokno kambing siji tapi bagus besar, tapi nek ditukokno kambing biasa oleh loro. Pertanyaannya, baik mana? Kan ini secara tekstual nggak ada aturannya. Nah, umpomo kula jenengan duwe panitia, itu enak endi Pak? Enak sing kambing siji gede atau kambing loro tapi cilik-cilik? Halo? Nah ini ya, berarti kalau ternyata tapi secara hukum satu kambing itu kalau menurut pendapat kedua untuk 1 orang, tapi nek cilik secara syariat untuk 2 orang. Nah, enak nih berarti. Ya enak kabeh. Oke. Jadi anake loro. Nek ditukono siji sing siji enggak dapat. Nah, tapi nek ditukono siji parodang. Nah, jadi sebenarnya ini relatif Bapak Ibu. Yang terkait dengan pilihan baik dan buruk itu adalah relatif. Ya seperti kula jenengan tadi. Misalnya ada pendapat yang kunut orang NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Terus ditanya, mana yang lebih afdal? Pakai kunut atau tidak pakai kunut? Kan ngaten. Kalau masalah hukum kan itu. Orang NU umumnya tarawihnya 20, orang Muhammadiyah umumnya 8. Terus kita ditanya, mana yang lebih baik? Nah, ukuran baik kan berarti ukuran subjektivitas. Bagi orang NU pasti mengatakan kunut yang lebih baik, 20 yang lebih baik. Bagi Muhammadiyah yang lebih baik tidak kunut dan hanya, nah kan ngoten akhirnya. Gitu. Terus di sini tengah-tengah, gak kunut tapi memberi kesempatan kunut. Nah, itu. Jadi kesimpulannya sekarang kembali kepada subjektivitas masing-masing. Karena di dalam ibadah itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Harus dasarnya yakin dan mantap. Ya. Jadi kira-kira jenengan tuh lego yang mana dalam menyuguhkan sebuah kepada Allah ini, enak loro apa enak siji, kan ngoten. Nah itu kita kembali kepada legone ati, puas ya. Ya, seperti ibadah walaupun 20 tapi cepet, yang puas yang membahagiakan setelah itu yang mana? 20 tapi buan terakhir mari ngono, wah ya bener karepe oleh ganjaran akeh tapi nek ngene. Nah, akhirnya terus ngresu loh kebanter, nah kan gitu.
Nah itu kan juga jadi masalah. Oleh karena itu ini terkait dengan kepuasan, kebahagiaan, ketenangan, kemantapan. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan keraguanmu untuk menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Sehingga muncul kaidah al-yaqinu la yuzal bisyak. Harus yakin, jangan ragu-ragu, kan ngoten. Nah, sekarang kembali ke jenengan. Enak ndi? Tuku gede situ tapi cilik loro. Nah, cuma alek loro, kadang-kadang kan ngene. Nah, pandangan orang gini. Iya bener loro, tapi cuwili cilik. Wah, iku lho gede mantap siji kan ngoten lah. Pandangan umumnya kan gitu. Nek ana wong nggawa gede kan terus akhirnya wah, kambinge sapa rek gede kan ngono. Nah, loro tapi cuwili cilik. Lah, saya kemudian membayangkan ketika semua orang terkesima dan senang melihat kambing besar, kira-kira Allah caranya melihat juga begitu kira-kira. Sehingga Rasulullah menyebutkan apapun yang menurut mayoritas dianggap baik, maka Allah pun juga menganggap baik. Nah sekarang kula jenengan sebagai panitia legondi loro tapi cilik-cilik, siji tapi gede. Nah ngono Pak, ngoten kira-kira jawabannya. Nek semua ternyata mantap seneng gede, ya gede ala situ. Karena memang mahal harganya. Yang kedua dari panitia, cilik loro nyembelih pindho etet-etete ya. Ngoten. Oh nggih, biaya penyembelihan ya tambah ya Pak ya. Nggih. Oke, sementara ngoten. Oke, monggo. Ya, iya Bu. Alhamdulillah, ibu-ibu kayak mahasiswa semuanya ini ya Bapak Ibu. Sepuh-sepuh tapi pinter-pinter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa menambahkan dari pertanyaan Bapak itu tadi. Saya pernah baca salah satu literatur bahwa untuk menentukan dua atau satu seperti itu tadi, itu bisa diukur dari darah yang mengalir dari korban. Jadi kalau misalnya darah yang mengalir dari korban itulah yang Allah yang suka. Kalau misalnya darahnya banyak yang mengalir itu Allah yang suka. Ya. Lalu mengenai dua atau satu juga, itu kan tergantung pengeluaran yang dana yang dikeluarkan. Semakin dana yang dikeluarkan yang banyak, itu kan berarti pahala kita semakin banyak juga. Mungkin itu menambahkan Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, mengenai surat puasa tarbiyah sama Arafah, ya, di 2 hari dan sehari sebelum hari raya. Apakah ada sesuatu hal yang membuat Allah itu menyarankan atau menganjurkan puasa di 10 hari bulan Dzulhijjah? Karena saya pernah baca juga di salah satu literatur ada 3 nabi yang terlibat pada puasa itu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sama Nabi Muhammad. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasan. Terkait dengan apa namanya darah, itu saya belum pernah tahu, baru tahu dari jenengan. Cuma ayatnya kan begini, la yanallahu luhumuha wala dimauha walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging, darah dan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa minkum. Artinya ketakwaan kita sebagai bukti kalau kita sebagai orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah menjalankan salah satu perintah dan syariatnya, yaitu ibadah kurban. Nah, sehingga dalam konteks ini Allah tidak melihat daging dan darahnya, tapi nah, maksudnya begini, apalah artinya besar, tapi kalau hanya untuk kebanggaan misalnya berarti kan riya. Karena memang amal soleh kita kan nah kecil tapi ikhlas, lebih baik mana?
Lebih baik besar tapi ikhlas. Ojo milih cilik ikhlas. Ya. Karena itu memang di dalam riwayat lain Rasulullah kan menyatakan begini. Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang berkorban sejumlah bulu yang ada di dalam hewan yang disembelih itu. Ada yang seperti itu. Dan kemudian ada riwayat lain, ketika kita nanti melewati suatu jembatan namanya apa? Shiratal Mustaqim, bagi orang-orang yang berkorban akan diberikan kemudahan Allah. Nggak usah menapakkan kaki, tapi akan dijemput oleh hewan kurbannya sebagai tumpaan. Terus kita membayangkan kalau wedhuse cilik, nah kan ngono akhirnya kan ya. Jadi Rasulullah itu cara memberikan simbolisasi kepada seseorang, meskipun sebenarnya bukan kambingnya nanti di sana atau dijemput atau tidak, kan tergantung keikhlasan dan ketakwaan kita. Diterima karo Gusti Allah dan tidak. Ini gak diterima di kambingku, gak situ diterima kan gak sampai kan gitu. Diterima walaupun cilik, tapi kan bisa gesit karena Allah sudah menerima berarti. Nah itulah. Jadi ya itu bisa jadi akan menentukan pahala dan seberapa besar kemuliaan kita nanti akan keterima di hadapan Allah, tergantung keikhlasan dan uang yang kita keluarkan. Makanya ada sebuah kaidah, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Semakin banyak dan semakin besar, kalau ini dikaitkan dengan kurban kambing dan sapi yang kita kurbankan, maka semakin besar keutamaan dan kemuliaan yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Jadi itu Ibu yang terkait dengan masalah kambing dan sapi yang kita kurbankan ya. Adapun soal satu untuk berapa orang, satu itu pilihan, niat kita mantap yang mana, kita sudah bisa memilih. Yang jelas semua ada dasarnya dan semua sudah menyampaikan masing-masing alasannya. Setelah mendengar penjelasan seperti ini, ketika kita kurban, boleh kita memilih pendapat satu untuk satu keluarga, atau satu keluarga setahun ini untuk niatkan anak ini, tahun berikutnya untuk ini, dan seterusnya. Nanti gilir untuk anak berikutnya kalau pakai pendapat yang kedua. Nah, adapun yang terkait dengan apakah Allah ada benar dalam kaitan ini puasa yang terkait ini, kalau kita lihat sumbernya langsung Quran, perintah Allah, tidak ada. Yang ada hanya ayat yang secara umum, walayalin ashr, yaitu di 10 hari. Nah, disitulah kemudian para alim ulama tadi sudah saya sebutkan ada 4 tafsiran. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Ramadan, dan 10 hari di bulan Muharram. Nah, dalam konteks seperti ini kita bisa mengamalkan semuanya. Di 10 hari Dzulhijjah kita puasa juga luar biasa. Di 10 hari pertama Muharram juga disunahkan. Di 10 hari pertama bulan Ramadan kita memperbanyak amal soleh juga utama. Di 10 hari akhir juga lebih utama. Jadi kita dalam konteks ini bisa memilih dan mengamalkan semuanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, adapun yang terkait dengan praktek Rasulullah seperti yang disampaikan di Rasulullah Sayyidah Hunaidah tadi bin Khalid, beliau mengatakan Rasulullah kalau bulan Dzulhijjah puasanya bukan hanya tarawih Arafah tapi tanggal 1 sampai 9. Itu adalah menandakan ada dasar yang konkret kalau kula jenengan puasa pahalanya luar biasa. Jika tidak bisa minimal tarawih dan Arafah, karena bisa menghapus dosa 1 tahun, kalau Arafah menghapus dosa
2 tahun. Ngoten. Oke, ada lagi, Bu? Monggo. Ini Pak. Coba nih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai Sayur Iman itu korban hayawan kambing 10 atas nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan. Iya. Nah, ini pertanyaan, kalau yayasan kambing 10 itu atas nama siapa? Kan gitu ya. Jadi kalau berdasarkan yang pertama, kalau yayasan itu kan ada pengurus ketua dan ke bawah kan ya Pak? Ya. Wong kambing 1 aja untuk semuanya. Berarti kalau 10 malah bisa semuanya. Kalau ternyata hanya 10 dan pengurusnya 20, bisa jadi 1 untuk berdua kan ngono. Tapi ingat, kalau pendapat yang kedua, kalau 1 itu memang membaurnya tidak jelas konteksnya itu siapa, maka itu tidak dianggap sempurna sebagai korban. Nah, supaya kita ini mantap dan yakin, dan itu memang kekuatan yayasan untuk membeli kambing 10, ya kita ikut pendapat yang pertama saja. Jadi 1 kambing bisa untuk 2 orang, 3 orang, bahkan 100 orang. Wis ngoten mawon, Pak. Kan kita sudah ada pilihan. Kalau baginya yang pertama, yang kedua, angel, kudu golek kambing 1 orang 1 sesuai dengan jumlah pengurus yayasan, sehingga atas namanya jelas. Tapi karena mampunya cuma 10 orang, maka kita pakai pendapat yang pertama. Kalau ternyata pengurusnya 10, ya pas 1-1. Kalau pengurusnya 20, ya berarti 1 untuk berdua. Kalau kemudian pengurusnya selawe kambing 10, ya 1,5. 2,5. Ngoten. Nggih. Oke, Pak. Monggo. Saya Ustaz, ini ada tadi pertanyaan. Nggih. Kebetulan beliau hadir menyampaikan di luar bahasan pertama Ustaz, Iya. terkait dengan penyembelihan Mas. Nggih. Mohon nanti dijelaskan. Ini ada beberapa mengenai penyembelihan. Yang Islam, penyembelihan ini Islam, tapi tidak sholat. Kemudian apakah dagingnya ini halal? Tapi ketika menyembelih dia menggunakan bismillah. Kemudian pertanyaan kedua adalah masih ini apa namanya? Titipan juga jangan kurang dia harus gitu. Mengenai korban kurungan, gitu. Jadi patungan kita punya. Mantul Ustaz. Iya. Oke, jadi yang terkait dengan hukum menyembelih, apakah itu korban atau menyembelih hewan yang lain? Pertanyaannya mendasar. Bolehkah sembelihan orang ahlul kitab? Ahlul kitab berarti notabene bukan orang Islam. Ahlul kitab ini adalah Yahudi, Nasrani. Kalau orang-orang yang tergolong non ahlul kitab, Hindu, Buddha, Konghucu, itu non ahlul kitab karena kitabnya tidak samawi. Tapi kalau Yahudi Nasrani itu kan nabinya jelas. Yahudi siapa nabinya? Musa alaihissalam. Nasrani nabinya siapa? Isa. Semua adalah punya kitab jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terakhir disempurnakan Al-Qur'an Islam. Nah, dari sini sembelihan orang ahli kitab berarti bisa jadi orang itu tidak baca bismillah. Kalau kita
pas Natalan diundang makan opor sembelihannya tetangga kita itu halal meskipun tidak pakai baca bismillah. Sing penting dia adalah termasuk agama Nasrani dan Yahudi. Cuma kita disunnahkan ketika mau makan dengan membaca bismillah. Nah, kalau sembelahnya ahlul kitab saja halal, apalagi orang Islam yang sudah baca bismillah. Adapun tidak sholat, nggak ada kaitannya dengan sesembelihan. Artinya walaupun nggak sholat, biasanya jagal-jagal itu ya rada nggak pakai sholat memang. Tapi yang penting Islam dan membaca bismillah. Andai kata tidak baca bismillah pun menyembelih dengan baca bismillah itu bukan wajib tapi sunnah. Ya, cuma kalau nanti kita ingin dibahas lebih lanjut dasarnya kita bahas lebih rinci lagi. Jadi sunnah. Oleh karena itu sekali lagi sembelihan orang yang tidak sholat apalagi sudah membaca bismillah hukumnya halal dan sah. Apa? Oh, itu untuk berhala bahwa ma uhilla li ghairillah. Itu karena memang sembelihannya diniatkan untuk sesaji. Itu yang tidak boleh. Wa ma uhilla li ghairillah. Jadi sembelihan yang bukan untuk Allah, ya. Kalau sembelihan-sembelihan seperti itu memang itu untuk sesaji, ya, tidak diperbolehkan. Jadi ini sudah dibahas diskusi para alim ulama, para fuqaha yang terkait dengan sembelihnya ahlul kitab, ya. Itu halal dan boleh. Karena itu kalau kita di Bali, nah ini yang bahaya, ya. Karena di sana mayoritas orang non muslim sehingga kita harus selektif karena meskipun kita baca bismillah kalau sembelihannya mereka orang-orang Hindu Buddha itu jelas dihukumi bangkai, tidak halal. Itu. Oh ya. Oh nggih. Nah, ini ada titipan satu saja Ustaz. Jadi yang terkait dengan sholat isyraq ini ya. Jadi apakah ini titipan dari jamaah yang memang sudah lama wanti-wanti saya, nanti tolong disampaikan Ustaz gitu. Dasarnya sholat isyraq. Kalau sholat isyraqnya jelas cuma waktunya. Ada yang mengatakan begitu manjing langsung sholat, ada yang mengatakan harus ditunggu sampai minimal 10 menit. Sebenarnya seperti apa sih kan gitu. Nah ini saya baca hadisnya supaya satu saja. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu min matla'iha qida rumhin aw rumhaini ka qadri sholatil asri min maghribiha shalla rakaatain. Ketika matahari bergeser dari tempat terbitnya seukuran 1 atau 2 tombak sebagaimana ukuran waktu sholat asar dari maghribnya, maka Nabi sholat 2 rakaat. Nah, jadi bergeser itu maksudnya terbit dari tempatnya yang semula tidak kita ketahui. Tiba-tiba matahari terbit, begitu terbit ditunggu seukuran 1 atau 2 tombak. Nah, Bapak Ibu, memang dulu itu kan belum ada jamnya ya, ukuran jam. Sehingga Rasulullah hanya menyebutkan ukuran 1 tombak, ya. Tombak itu bedil ya Ustaz ya? Napa, Pak? Tombak, tongkat. Lah itu ukurannya piro itu terusan? Nah, 2 meter nggih. Beliau sholat 2 rakaat. Tapi ini belum anjing sholat duha loh. Itulah yang kemudian disebut apa? Isyraq. Kemudian beliau diam tidak sholat. Tsumma amhala. Jadi setelah sholat 2 rakaat, beliau diam tidak sholat hatta idzar tafa'ad duha shalla arba'an. Baru ketika beliau
sudah matahari agak meninggi, maka dan sudah manjing waktu duha, maka beliau sholat 4 rakaat, maksudnya sholat duha. Jadi sholat duha Rasulullah 4 rakaat, kalau sholat isyraq 2 rakaat. Nah, ukurannya adalah matahari sudah meninggi sekitar tadi 1 atau 2 tombak. Jadi ini yang kemudian para alim ulama kemudian memberikan isyarat minimal, ya, kalau matahari sudah terbit kita tunggu beberapa saat, ya sekitar 5 menit sajalah sudah. 5 menit itu lama loh, ya. Matahari sudah beresret itu sudah naik sudah, ya. 5 menit dari tempat terbitnya maka itu sudah dikatakan sudah manjing sholat isyraq. Nah, cuma saya punya asumsi begini, ketika disebut waktu tuluknya itu kan berarti matahari terbit. Ukuran yang dibuat oleh para ahlul hisab itu berarti kan sudah manjing waktu tuluk. Beliau memberikan waktu 5 pinten 30 berapa? Waktu tuluknya 5:31. Jangan-jangan itu kan sama dengan ketika kan kalau pas matahari di atas kita itu kan juga nggak boleh kita sholat, sehingga yang disebut waktu zuhur adalah matahari bergeser sedikit sehingga kalau kita ngadeg bayangan kita melebihi dari tubuh kita. Itu hadisnya begitu, sehingga itulah manjingnya waktu zuhur. Kalau waktu asar kata Nabi maka lebih panjang sedikit dari bayangan tubuh kita. Nah, sehingga ketika seorang yang ahlul hisab menentukan waktu tuluk, jangan-jangan sama dengan waktu subuh adzan. Adzannya subuh jam berapa? 4:12. Waktu tuluk, waktu duha jam 6 kurang titik kan nggih? Taruhlah jam 6. Artinya berarti waktu itu oleh ahlul hisab gak mungkin kemudian kurang dari waktu yang disediakan. Andai kata itu nggak mungkin kemudian disebut dengan waktu tuluk, karena itu sudah ditengeri oleh ahlul hisab bahwa ini adalah memang manjingnya waktu untuk sholat isyraq. Itu maksud saya, Pak. Kok tiba-tiba yang lain ketika subuh kita taati jam 4:12 kan ya, langsung adzan. Kok kenapa nggak harus ditunggu? Wah, jangan-jangan matahari memang belum waktunya, kita tunggu 5 menit lagi. Tapi kok hanya tuluk saja harus kita tunggu? Ngerti maksud saya, Pak? Nah, maksud saya gak mungkin orang ahli hisab yang sudah menentukan waktu sesuai dengan jamnya kemudian diukur pas. Maghrib kan juga begitu. Jam berapa? 17:21. Kenapa panjenengan adzannya nggak ditunggu 5 menit lagi? Nah, kok hanya tuluk saja? Ngerti maksud saya? Nah, gak mungkin orang ahli hisab kemudian menentukan ngepres sesuai dengan pas terbitnya. Pasti ketika ditentukan tuluk semikian itu karena sudah memperkirakan bahwa itu adalah manjingnya isyraq. Kenapa harus ditunggu 5-10 menit? Wong Rasulullah tadi sudah bilang, ketika itu kemudian Rasulullah berhenti berarti memang belum waktu duha, karena memang kenyataannya antara tuluk dengan waktu duha sangat berbeda. Sehingga ketika sudah manjing duha, wartafa itu berarti tinggi. Tapi ketika yang pertama Rasul bilang ketika bergeser, lah bergeser berarti baru dari tempatnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan kira-kira 1 atau 2 tumbak. Maka Rasulullah sholat 2 rakaat, thumma amhala. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak sambil menunggu wartafa'a. Wartafa'a itu berarti sudah cahaya matahari menjadi sempurna, wis panas. Nah, baru sholat duha. Oke. Setelah itu panjenengan kembali mantep no ati. Nek memang gurung mantep ya nunggu 5 menit. Nek gurung mantep tunggu 10 menit. Nek gurung mantep mulai hae wis. Gak sholat gak mantep kabeh. Nah,
Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan wawasan dan pilihan-pilihan. Sing penting kula jenengan nglakoni ibadah kudu yakin mantep pasti diterima Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila kurang mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.